Halo bro, jumpa lagi dengan gua Yudis di Vlogi Motovlog. Ini gua nggak di studio gua, jadi gua ada di apartemen, nggak di Tangerang, gua lagi di Jakarta, dan gua nggak lagi di samping motor Sonic gua. Emang ngerokok ya? Jadi beberapa waktu yang lalu tuh gue udah sempet bahas di SG, gue bikin story di Instagram. Ayo kita berandai-andai, coba gue pengen tahu kalau seandainya Sonic 150R ada faceliftnya, apa yang mau kalian ubah? Coba komentar. Gue nanya kalau kira-kira ada Sonic facelift, apa yang akan kalian minta? Kalau kalian bisa berangan-angan soal Sonic yang akan dijadikan facelift, kira-kira permintaan apa yang kalian coba rubah? Nah itu seru banget bro kemarin bahasnya. Jadi gue coba juga sempet live IG juga, terus bahas soal facelift juga. Jadi banyak dari kalian ternyata bukan kepengen di faceliftnya kalau gue lihat, tapi lebih pengen ke jatuhnya ke all new. Kenapa gue bilang ke all new? Karena banyak dari user Sonic ini di Indonesia yang mengeluhkan soal performa mesinnya gitu. Jadi katanya, bang mesinnya ngelotok, terus mesinnya ringkih, terus gue pengennya mesinnya dibuat lebih kencang segala macem. Otomatis kalau kita bicara soal mesin di Sonic 150R ini, kalau kita bicara facelift lah bahasanya, kita bicara facelift itu kan kalau yang beredar ya, sebenarnya nggak ada aturan baku facelift itu apa, all new itu apa, tuh nggak ada. Cuman biasanya itu menjadi jadi semacam tanda bahwa dia mengeluarkan sesuatu yang berbeda dari versi sebelumnya. Kalau facelift itu biasanya dia ada perubahan sedikit, baik itu di bagian bodi, di bagian buntutnya belakang, di bagian aja. Biasanya itu yang disebut facelift. Contoh kalau kita ke pabrikan lain di Yamaha itu ada R25, R15 itu dia menggunakan versi bahasanya. Jadi V2, V3, lalu R25 pun sama begitu. Dia nggak pakai bahasa facelift karena tadi tidak ada satupun patokan bahwa facelift itu apa sih, terus all new itu bagaimana sih. Tapi kalau kita bicara mesin, maka itu berarti melakukan perubahan keseluruhan nih motor Sonicnya. Jatuhnya kalau gue bisa bilang itu adalah all new sebenarnya. Tapi kita nggak akan bahas all new di sini, kita akan bahas soal faceliftnya aja. Kira-kira kalau misalkan Sonic ini dibuat facelift, apa yang kemungkinan apa yang akan terjadi, atau keinginan dari para pengguna motor ini yang paling banyak tuh apa? Gitu. Ada beberapa yang memang gue anggap agak nyeleneh ya, soalnya ada yang pengen, bang gue pengennya Sonic itu kalau ada faceliftnya dia pakai upside down gitu. Ya nggak masalah, itu kita kan berangan-angan, tidak masalah gua anggap. Tapi kenapa gue bilang agak nyeleneh? Karena motor Ayago setahu gua itu dia diameter dari bannya jauh lebih kecil ketimbang motor fairing. Kenapa motor fairing itu keluar faceliftnya lalu dia menggunakan upside down? Karena memang ukuran bannya, ukuran peleknya sudah besar. Karena untuk menyokong bodinya juga besar supaya nggak kelihatan kecil di bagian kaki-kaki gitu. Nah, sedangkan Sonic dengan mesin yang sama dengan Honda CBR 150R, dia dibuat versi kecilnya bahasanya mungkin. Shocknya kecil, kaki-kakinya kecil, velgnya kecil, bannya pun kecil. Terus ketika dia lucunya ketika nanti misalkan keluar facelift lalu dibuat upside down. Lu kebayang nggak sih Sonic pakai upside down terus velgnya diperbesar, depan belakang bannya diperbesar, kira-kira nyatu nggak sama bodinya? Kalau gue sih ngeliatnya kayaknya enggak deh. Kalau gue berpendapat nih ya, kalau gue boleh berpendapat, kalau kita lihat dari depan dulu deh, batoknya dulu kita lihat, batok Honda Sonic. Sebenarnya Honda Sonic itu punya body atau punya lekukan khas yang ada saat ini. Kenapa gue bilang begitu? Karena kalau kita bisa sandingin Sonic 150R itu sama Vario 150, terus kita bandingin juga sama motor-motor dari pabrikan lain yang juga 150 cc misalkan, atau 135 Jupiter MX-D yang paling baru kita bandingin. Sonic itu sebenarnya dari bodi jadi tidak ketinggalan zaman gitu.
itulah kenapa gue berpikir selama ini Honda belum melakukan facelift pada Honda Sonic. Karena emang secara body, dari awal dia ada Sonic 150R ya, kita bicara, dari awal dia ada sampai sekarang, bodinya itu masih bisa dibilang masih in pada saat ini. Nah, pertanyaannya, kenapa CBR 150R nih yang notabene mesinnya sama seperti Sonic, kok dia ada faceliftnya bang? Jadi gini bro, kita nggak bisa menyalahkan pabrikan kenapa yang ini facelift, kenapa yang ini enggak, kenapa ini anak tiri, kenapa ini anak kandung, atau kenapa yang ini disayang, yang ini dianak tirikan gitu ya. Itu kita sama sekali nggak bisa memilih gitu loh, karena itu pabrikan yang menentukan. Penentuan dari apa? Dari hasil penjualan. Berarti nggak bisa kita tampik atau nggak bisa kita bilang tidak bahwa CBR 150R itu lebih laris daripada Honda Sonic di Indonesia. Makanya CBR lebih dulu ada faceliftnya, sedangkan Sonic ya seperti kita tahu masih gini-gini aja sampai sekarang gitu loh. Jadi kita nggak usah apa ya bahasanya, jangan pakai upside down, pakai segala macam. Gue tuh pengen kalau motor Sonic itu ada yang faceliftnya, bodinya dirubah dikit aja. Karena apa? Honda Sonic itu buat gua di bagian batoknya agak ngangkat dia. Di bagian bodi itu kan ada bodi, terus ada lampunya, itu memang agak ngangkat. Sebenarnya di bagian itu dipercantik, terus kepalanya itu dibikin lebih runcing lagi lampunya, lebih sipit lagi. Itu udah cakep. Sama bagian bodi itu dirubah sedikit, yang tadinya sekarang bodinya kayak sekarang nih, terus dirubah sedikit bentuknya jadi lebih aerodinamis atau lebih futuristik begitu ya kelihatannya, atau lebih compact malah bisa jadi. Dalam artian compact itu bodinya nggak kepecah dua kayak sekarang kan, ada bodi depan atas, ada bodi depan bawah, atau bisa jadi disatuin aja biar lebih matching gitu ya, biar lebih bagus, lebih futuristik, kelihatannya nggak ada pecahannya, dan nggak ada lagi bodi-bodi yang ngangkat karena bautnya kendor. Mungkin bisa dibuat seperti itu hal simple loh menurut gua, dan nggak mengeluarkan budget banyak untuk membuat hal seperti itu. Karena seperti kita tahu CBR 150R itu bodinya 100% berubah dari yang lama. Nggak ada satupun DNA CBR 150R yang lama terbawa di versi faceliftnya, karena dia niru bener-bener Honda CBR 250RR. Jadi memang sudah ada DNA-nya yang kakaknya nih di atasnya, terus di matching-matchingin lah, dimirip-miripin. Walaupun kalau dilihat lebih detail memang agak beda, dari visornya aja udah beda, dari windshield-nya udah beda, bodi belakang beda, tapi memang sekilas mirip banget sama kakaknya Honda CBR 250RR. Nah, mungkin harusnya Honda berpikir gimana caranya DNA CBR 250RR tadi terbawa juga di motor Sonic. Jadi dia pabrikan Honda ini nggak ngeluarin motor baru bener-bener dengan desain yang benar-benar baru, tapi dari motor yang sudah ada dimasukin lah ke motor yang lain yang bodinya lebih kecil, contohnya Honda Sonic tadi. Nah, maksud gua harusnya Honda itu bisa berpikir bahwa Sonic ini nggak terlalu laku di Indonesia. Seperti kita tahu ya, Sonic tidak terlalu laku di Indonesia. Kenapa? Karena terbukti dari bahwa Sonic itu cenderung indennya lama. Dan gua punya temen, dia sales dari Honda, motor apapun Honda dia salesnya. Dia bilang Sonic itu bang lebih laku di Thailand sama di Myanmar, makanya stoknya diborong ke sana. Indonesia itu cuma kebagian berapa, sisa-sisaan baru taruh di Indonesia. Dan itu pun baru ada bulan Juli kemarin dari awal tahun, bayangkan stok barunya. Lu miris nggak sih sebagai user dari motor yang lu pakai saat ini, Honda Sonic 150, terus tahu bahwa Honda Sonic ini memang sampai sekarang Indonesia tuh belum jadi target utamanya, padahal menurut gua Honda Sonic ini punya potensi untuk bisa berkembang di Indonesia. Terbukti dari event-event nasional, event-event daerah, kejurnas itu yang masih banyak gue lihat pakai Honda Sonic gitu loh. Nah, itu yang buat gue harusnya Honda mendengar bahwa ini motor butuh perubahan. Nggak perlu banyak, kita nggak minta banyak, kita nggak minta yang aneh-aneh kalau gue bilang, tapi tolong dengarkan kami. Harus seperti itu, karena biarpun sedikit user Sonic di Indonesia, kalau buat gue ketimbang motor lain yang
yang jumlahnya mungkin lebih banyak, Sonic termasuk sedikit. Tapi maksud gua, harusnya orang yang sedikit ini diperkuat lagi mentalnya untuk bisa membanggakan motornya gitu loh. Jangan jadinya motor ini sudah motornya sedikit, ownernya sedikit, ditambah Honda setengah-setengah di Indonesia untuk menghadirkan motor ini, terlebih motor dengan kondisi facelift gitu loh. Jadi makin miris motor ini jadinya. Walaupun banyak yang ke gue gini, bang, beli motor Sonic di 2021 ini worth it nggak? Buat gue worth it banget. Tergantung peruntukannya apa, tergantung budget lu berapa. Lu punya budget, misalkan lu punya budget 30 juta, ketimbang lu beli motor fairing yang di atasnya. Kalau gue cenderung bakal beli Sonic, tapi gue punya duit lagi sisa buat modif. Itu udah bisa keren banget lo motor lo. Dan dari segi body, gue bilang sekali lagi, Sonic ini belum ketinggalan zaman walaupun belum keluar faceliftnya gitu. Ya, ini unek-unek gue pribadi, kenapa sih ini motor kok gini-gini aja gitu loh. Harusnya ada pembaruan sedikit demi sedikit. Kita tahu saingannya Satria F itu udah berapa kali mau mengalami pembaruan, sedangkan motor ini sama sekali belum dari pertama dihadirkan, cuman ganti stripping aja selama ini gitu bro. Jadi tolong jangan disalahartikan, ini cuman unek-unek dari penggunanya, cuman impian dari penggunanya, cuman celoteh dari penggunanya yang tidak ada maksud menyinggung pihak manapun gitu. Oke, itu dari vlognya Motovlog. See you.